Sunatan bagi anak dewasa ini tidak lagi menakutkan. Fasilitas dan teknologi medis semakin mendukung. Dengan bius, sang anak tidak merasakan sakit saat disunat. Kondisi yang berbeda dengan orang-orang dahulu, terutama di pedesaan. Sunat dilakukan tanpa obat bius dengan peralatan sederhana. Menghadapi saat sunatan adalah peristiwa yang sangat menakutkan dalam kehidupan seorang anak. Namun, ini adalah didikan sangat berarti bagi anak-anak Islam. Meskipun sangat menakutkan, mereka patuh kepada orang tua. Jika yang ditakuti saja mereka patuhi, apalagi pada hal-hal yang lebih mudah. Untuk masyarakat Bugis dan Makassar, seorang anak biasanya disunat saat usia di bawah 10 tahun. Meskipun belum masa balik, maka seorang anak yang sudah disunat akan berperilaku sebagai orang dewasa, tidak kencing sembarangan dan malu memperlihatkan kemaluannya. Assalamualaikum. Dah ke sini. Pelukan Bapak. 1, 2, 3. Bapak ketawa semua. 1, 2. Ketawa. Bebas lagi. 1, 2. Salah satu di antara anak yang disunat memiliki prestasi gemilang, harapan pemimpin masa depan, mengikuti jejak leluhurnya. Jadi ini Muhammad Ibnu Muhammad Abdullah Ibnu Muhammad Abda ini alhamdulillah Kejuaraannya salah seorang juara 1 di pembuatan game komputer se-Sulawesi Selatan dan juara 2 matematika se-Indonesia ya. Acara seremoni hitanan dirangkaikan dengan halal bihalal. Para tamu dijamu dengan berbagai jenis makanan khas dari berbagai daerah. Momen ini merupakan pula kesempatan bersilaturahim. Rumpun keluarga ini telah berkembang menjadi warga Nusantara, mulai dari Aceh hingga kawasan tengah Indonesia. Dr. Insinyur Haji Hasan Hasim, salah seorang sesepuh dari keluarga ini, memberikan paparan sekilas tentang silsilah keluarga dari Paleo Deng Tambu, Galarang Barongloy, dan istrinya, Seni Den Bunga. Pak Hasan Hasim pun mengemukakan harapan-harapannya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersilaturahim, berkesempatan ketemu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan umur yang panjang, insya Allah. Dan insya Allah anak-anak kita mendapatkan pembelajaran dari peristiwa yang kita lakukan pada hari ini untuk senantiasa menjadikan ibadah sebagai dasar dan aktivitasnya di masa-masa yang akan datang. Olehnya di dalam prosesi pada hari ini kami coba-coba dengan waktu yang sangat terbatas menyisihkan peristiwa hitanan yang sering dilakukan secara adat yang biasanya memakan waktu sampai 7 hari, 7 malam. Dan itu dilakukan secara kontinu dan biasanya diakhiri dengan satu tarian yang namanya tarian Pakarena. Tarian Pakarena itu tidak bisa kita tampilkan karena kalau tarian Pakarena masuk di dalam acara prosesi hitanan itu mulai dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh baru selesai tariannya. Jadi subhanallah, olehnya pada kesempatan ini alhamdulillah adik-adik kita dari Sangga Sirajuddin turut menyertai kita mewakili prosesi budaya. Saya ditugasi untuk sedikit menyampaikan silsilah dan ini sekedar informasi kepada kita semua. Saya sudah 5 tahun ini mengerjakan ini bagaimana silsilah ini bisa dirampungkan. Tapi memang suatu peristiwa yang butuh perjuangan. Olehnya karena keluarga hari ini kumpul, mohon paling tidak masing-masing keluarga kita itu kita bikin. Dari bapak kita, ibu kita, sampai ke bawah, cucu-cucunya, sampai ke atas, yang bisa kita kumpul nanti. Akhirnya tugas saya 5 tahun yang lalu itu bisa terwujud. Hari ini hanya sekedar
sebagai sampel saja bahwa nenek saya itu sempat menjadi Galarang Beroloi. Galarang Beroloi itu dulu posisinya kalau dikaitkan dengan peristiwa sekarang ini kurang lebih sama dengan distrik. Tapi dulu itu wilayahnya, kalau sekarang kan distrik itu kecamatan. Dulu distrik Beroloi itu terdiri dari 4 kecamatan, sekarang sudah jadi 4 kecamatan. Dulu Beroloi. Dan kenapa Galarang Beroloi ini sedikit mendapatkan tempat di Itulah harapan kepada anak cucu Goa, mendedikasikan karena diri untuk satu-satunya kepentingan Galarang yang masyarakat pernah secara umum, menempeleng bukan Belanda hanya waktu untuk diri dan menjajah kelompoknya di yang Indonesia diistilahkan ini. bijaksana. Kenapa dia tempeleng? Yang Karena diharapkan kepada dia anak cucu diperintah adalah bijaksana, tidak sesuai berbakti dengan apa untuk yang kepentingan dia umum. inginkan. Sehingga Tuan Petro itu namanya, komandannya Belanda, dia tempelin pada peristiwa ketika seluruh tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan ini dikumpul, dan peristiwa itulah terjadi. Alhamdulillah itu menurunkan generasi sampai sekarang, dan anak cucu dari Galang Beroloi ini alhamdulillah di Goa cukup eksis. Kalau bukan dia wakil bupati, ketua DPR, kemudian sekda. Hari ini ada cucunya lahir, hadir bersama kita, sekda Goa yang saat ini, termasuk sekda Takalar, itu semua dari keturunan kakek kami, dan itu yang menjadi kesyukuran. Saya tidak mempunyai nasib barangkali karena saya jadi calon bupati 4 kali tidak pernah lolos. Ya mudah-mudahan anak-anak saya bisa melanjutkan ini, paling tidak untuk melanjut anak-anak kita bisa menjadi pemimpin. Karena menurut saya pemimpin itu harus kita mempunyai cita-cita untuk merebutnya. Karena merubah sesuatu masyarakat untuk menjadi masyarakat yang kita inginkan berdasarkan kultur yang tumbuh dari pendidikan kita, itu harus dimulai dari seperti yang diceritakan Arif tadi, bahwa tidak sekedar pemimpin itu langsung dipilih karena ada sesuatu yang ada dia, tapi paling tidak dia mengenal dari segi mana potensi dan budaya yang ada di situ yang bisa dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kuncinya daripada pemimpin itu cuma satu saja, untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah harapan kepada anak cucu mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya diri dan kelompoknya yang diistilahkan bijaksini. Yang diharapkan kepada anak cucu adalah bijaksana, berbakti untuk kepentingan umum. Iya, bagi teman-teman yang ingin mau nyawer boleh. Iya, sekali yang ingin mau nyawer